Hai, selamat datang di Fibonacciku. Kali ini aku bakal ngebahas materi terkait eksponen atau biasa disebut perpangkatan. Nah, yang bakal aku bahas ada dua, yaitu pengertian beserta bentuk umum. Selanjutnya ada sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, kita mulai dari awal, pengertian dari eksponen. Kalau kita tahu bahwa eksponen itu memiliki bentuk umum, yaitu seperti ini, A pangkat N, di mana A-nya adalah basis, dan N adalah pangkat. Oke, dalam bentuk umum, eksponensial itu bentuknya kayak gini, A pangkat N itu di mana A yang dikalikan A sampai seterusnya, yang dimana A-nya itu sebanyak N kali. Jadi banyaknya A ini adalah N kali. Misalkan, kalau kita ambil contoh 4 pangkat 3, maka basisnya adalah 4, pangkatnya adalah 3. Berarti 4 yang dikalikan 4 sebanyak 3 kali, dimana banyaknya adalah 3 kali. Oke, jadi dari pengertian A pangkat N bisa disebut bahwa perpangkatan atau eksponen adalah suatu pangkat yang dimana perkaliannya itu berulang dengan bilangannya itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ada sifat-sifat dari eksponen. Kita akan ngebahas satu-satu terkait sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Yang pertama yang aku mau bahas, yaitu kalau misalkan ada suatu basis yaitu A yang dipangkatkan 1, itu akan tetap bernilai A. Jadi mau berapapun nilainya, 3 pangkat 1, 4 pangkat 1, 5 pangkat 1, walaupun pangkatnya 1, akan tetap bernilai dengan nilai itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, kalau semisalkan kita punya basis A yang dipangkatkan 0, ini nilainya akan menjadi 1. Contoh, kita ambil 2 pangkat 0. Ini akan tetap bernilai 1, maupun nilainya berapapun, atau 1/2 pangkat 0. Ini akan tetap bernilai 1. Seperti itu. Jadi mau berapapun nilai basisnya, kalau dipangkatkan 0, akan tetap bernilai 1. Selanjutnya ada contoh ketiga, yaitu kalau semisalkan kita punya basis A pangkat M yang dikalikan dengan A pangkat N. Nah, dalam sifat-sifat eksponen, apabila pangkatnya berbeda yang dikalikan dengan basis yang sama, maka pangkatnya tersebut dijumlah. Jadi A yang dipangkatkan M ditambah dengan N. Semisal kita ambil contoh 2 pangkat 3 yang dikalikan 2 pangkat 2. Maka nilainya akan menjadi 2 yang dipangkatkan 3 tambah 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Seperti itu. Selanjutnya, kita ambil lagi contoh yang keempat. Semisal kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N dengan basis yang tetap sama ya. Tapi yang sebelumnya perkalian, yang kali ini dibagi. Dalam kondisi ini, kita punya sifat yaitu basisnya tetap sama, tapi berbedanya yang sebelumnya dijumlah, saat ini kalau pembagian, itu dikurang. Jadi, A pangkat M dikurang dengan N. Seperti ini. Kita ambil contoh lagi. Contoh, aku punya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat
3. Nah, nilainya adalah 4, di mana 5 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 2 atau bernilai dengan 16. Sifatnya yang kelima adalah seperti ini. Kalau semisalkan kita punya A pangkat N dan dikalikan dengan B pangkat N, nilainya dari basis-basis itu kita bisa kumpulkan. Jadi A yang dikalikan dengan B dalam kurung dipangkatkan dengan N. Seperti ini. Atau kita ambil contoh lagi. Contoh, semisal kita punya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Maka nilainya akan bisa kita ubah menjadi 2 yang dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Karena pangkatnya sama, tetapi nilai basisnya yang berbeda. Nah, nilainya akan menjadi 6 pangkat 2. Oke, selanjutnya sifatnya yang ke-6. Ada semisal A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Maka sama seperti sebelumnya, jadi A per B yang dipangkatkan dengan N. Jadi pangkatnya bisa kita keluarkan. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-7, sifatnya yaitu kalau semisalkan kita punya A pangkat M, terus dipangkatkan dengan N, maka nilainya akan jadi A pangkat M dikali dengan N. Kita ambil contoh. Semisal 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka nilainya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 2 pangkat 6. Yang ke-8 ada sifatnya yaitu A pangkat minus N. Jadi gimana caranya kalau misalkan kita punya pangkatnya minus? Karena sebelum-sebelumnya kita punya kondisi pangkatnya adalah positif. Nah, dalam kondisi ini, kalau kita punya soal pangkatnya minus, maka kita punya sifatnya yaitu 1 per A dipangkatkan dengan N. Jadi pangkat minus ini bakal jadi pangkat positif apabila dia menjadi per atau menjadi pembilang. Kayak gitu. Terus sifatnya yang ke-9 adalah kalau semisal kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat atau gini, B pangkat N yang dikalikan dengan pangkat P, atau bisa dibilang A pangkat M dikali B pangkat N dalam kurung dipangkatkan lagi dengan P. Ini akan menjadi A pangkat M yang dikali P. Selanjutnya B pangkat N dikali dengan P. Seperti ini. Jadi bentuknya akan yang kurung luar dikalikan dengan dalam pangkatnya. Selanjutnya ada sifatnya yang ke-10 atau yang terakhir. Semisal aku punya nih, dia akar ya bentuknya. Jadi akarnya ada 2, kayak gini. Ini N, ini A pangkat P. Dalam kondisi ini, bisa kita bilang M dengan N ini adalah dikali. Jadi pangkatnya seperti ini, A pangkat P. Atau A pangkat P dibagi M per N. Jadi pangkatnya per atau bilangannya tidak tidak bulat. Atau A pangkat P per MN. Seperti itu. Jadi sifatnya yang aku terterakan adalah 10 sifat. Selanjutnya aku bakal bilang bahwa sifat-sifat ini
tidak perlu dihafal, atau bisa dibilang kalian perlu memahaminya saja. Karena kalau dalam penghafalan, setiap rumus ini akan jadi lupa, atau kalau kita udah paham dari awal, selanjutnya akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal eksponen. See you on the next video. Terima kasih.